Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, saya Muhammad Ja'far Sodik. Saya Messi Gendari. Saya Dea Wisma Bustam. Kami dari kelompok 2 ini menjelaskan materi gerakan Muhammadiyah yang berjudul Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pengertian matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disingkat MKCHM. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebuah putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Sidang Takdir di Ponorogo dan berisi matan atau teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Messi Gendari. Sejarah perumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah disahkan pada Muktamar yang ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta dan berkedudukan sebagai hasil takdir di bidang ideologi dan disempurnakan pada sidang takdir tahun 1969 di Ponorogo pada periode Kiai Fakih Usman dan Yaji A.R. Fahrudin. Rumusan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan bersifat ideologis. Kelompok ini terdiri dari angka 1 dan angka 2. Yang kedua yaitu mengandung persoalan paham agama Islam menurut Muhammadiyah yang terdiri dari angka 3 dan angka 4. Kelompok ketiga mengandung persoalan tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu poin kelima. Selanjutnya yaitu isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki 5 teks cita-cita atau teks matan Muhammadiyah, yaitu yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menjadikan Islam adalah agama yang rahmatal lil alamin. Nomor 3, dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nomor 4, melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang baik akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Nomor 5, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM, yaitu MKCHM berfungsi sebagai petunjuk arah menuju cita-cita yang diperjuangkan. Fungsi MKCM dari sudut isinya adalah pengesahan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia itu sendiri, yaitu 1. Manusia berfungsi sebagai hamba. 2. Manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. 3. MKCHM berfungsi sebagai petunjuk arah yang tepat menuju cita-cita yang diperjuangkan. Nomor 4, MKCHM berkedudukan sebagai penegas sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan tajdid sesuai dengan paham Muhammadiyah tentang agama Islam. Selanjutnya adalah visi misi dari Muhammadiyah. Visinya yang pertama visinya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, menegaskan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 2, menyebarkan ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 3, mewujudkan Islam dan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oke, kesimpulannya di sini Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual, duniawi dan akhirawi. Rumusan
matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran yang tersebut di dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dalam tanda kutip putusan majelis tarjih. Oke, itu materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, Uswatun. Oke, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Saya ingin bertanya mengenai materi kelompok kalian ya. Kan tentang matan tuh, matan Keyakinan. Ya. Bisakah kalian jelaskan lebih spesifik apa itu matan? Spesifik apa itu matan Muhammadiyah? Oke, baiklah. Simpan dulu pertanyaannya. Ya, selanjutnya yang lain. Oke, Kiki. Jelaskan apa kedudukan dari matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum. Hanya 2 orang saja ya. 3. Oke, pertanyaan dari Uus tadi. Ya, Uswatun akan dijawab oleh Dery. Pertanyaan dari Ustazah, jelaskan secara spesifik matan Muhammadiyah itu kan. Nah, matan Muhammadiyah itu kan keyakinan hidup atau keyakinan hidup cita-cita Muhammadiyah. Jadi simpelnya tuh kayak ibaratkan aja Indonesia punya undang-undang. Nah, kayak acuan dia tuh untuk mencapai cita-citanya tuh harus buatnya kayak mungkin berdasarkan hukumnya juga, misalnya kalau mau buat ini, buat apa tuh merujuk ke matan tadi itu Naus. Matan tuh kayak dasar dasar hukum Muhammadiyah gitu. Ya, keyakinan itu dari sana gitu kan. Oke. Pada dasarnya keyakinannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis atau Al-Quran. Gitu. Terus ya. Sudah spesifik, Gus? Sangat spesifik. Oh, spesifik deh misalnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu nanti sekarang akan dijawab oleh Messi. Pertanyaan dari Kiki, jelaskan kedudukan matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah itu berkedudukan sebagai penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia sendiri, dan juga penunjuk arah menuju terwujudnya cita-cita dan gerakan Muhammadiyah. Kedudukan sebagai petunjuk cita-cita. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Semoga semuanya paham ya. Ya, cukup sekian dari kami. Ya, mohon maaf bila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.